Selamat pagi teman-teman, sahabat dan saudaraku dimanapun berada. Pagi kali ini sedikit berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Jadi setelah kita merayakan Hari Raya Nyepi kemarin, saya pagi-pagi lihat di sosmed begitu banyaknya tantangan-tantangan dari teman-teman untuk membagikan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme. Jadi ada beberapa teman-teman yang membagikan foto mobil, ada beberapa teman-teman membagikan foto HP dan lain sebagainya, ada yang rumah juga ya. Jadi saya juga pagi hari ini membagikan foto mobil impian saya, yaitu Volkswagen. Jadi kali ini saya menantang teman-teman untuk membuat video-video positif, video-video kreatif yang bermanfaat dalam situasi yang sulit ini, yang layak untuk disebarkan. Sama halnya juga dengan saya akan mencoba mendobrak ketakutan saya membuat video ini. Jadi jangan dibully ya teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya, bersama saya Jayeng Saputra. Salam dahsyat luar biasa. Setahun yang lalu ternyata saya pernah membahas YouTube channel saya yang sudah 7 tahun yang lalu saya buat. Nah, saat itu saya berpikir kenapa saya tidak mencoba untuk menginterview orang-orang sukses yang ada di wilayah saya, di sekitar saya. Nah, ternyata setelah saya riset dan rencanakan, itu sudah banyak sekali yang melakukannya, yang mengerjakan program-program yang sama, sehingga membuat saya sendiri nyali saya kendor. Nah, begitu saya riset lagi, saya mencari program-program yang lain yang bisa saya ATM, amati tiru modifikasi, dan semakin saya riset, semakin banyak banget ada gitu loh. Semakin banyak banget ada, itu yang membuat saya harus pada akhirnya kembali ke rutinitas saya, ke bisnis saya sendiri, ke keluarga saya, dan 1 tahun telah berlalu. Beberapa kali saya take video, beberapa kali saya interview orang. Nah, bahkan saya sudah edit sendiri dan tinggal upload. Tapi begitu saya searching, begitu saya cek lagi hasil editingnya, hasil videonya, saya merasa masih kurang bagus, masih kurang sempurna. Nah, ini adalah salah satu kelemahan saya waktu itu. Pada akhirnya video itu tidak pernah saya upload sampai hari ini. Ya, tidak pernah saya upload sampai hari ini. Jadi apa yang terjadi sebenarnya waktu itu? Nah, ada hal yang ada di dalam diri saya, dalam bentuk secara mental saya belum siap, karena diri saya masih memiliki begitu banyak alasan. Entah karena kameranya yang masih kurang bagus, terus editingnya, konsepnya, pencahayaannya, terus tidak ada color grading dan lain sebagainya. Tapi zona nyaman ini hari ini harus saya dobrak sendiri dan pecahkan. Apalagi situasi yang seperti sekarang, kita diharapkan untuk bekerja dari rumah. Saya masih ingat kata-kata dari guru saya, done better than perfect. Nah, hari ini, pada kesempatan kali ini, di mana situasi sulit COVID-19 menyerang semua kalangan masyarakat secara global, jadi mengharuskan saya sendiri untuk mencoba melatih diri, mendobrak kekhawatiran yang ada di dalam, ketidaksempurnaan yang ada di dalam, untuk mencoba melanjutkan channel YouTube ini. Anyway, dalam kesempatan kali ini kita tahu bahwa semua secara global mendapatkan musibah virus COVID-19, sehingga membuat para pembisnis, ya, para pengusaha itu bisnisnya menurun, bahkan ada beberapa yang sudah tutup, karyawannya dirumahkan. Sama halnya seperti saya di sini, ada beberapa unit bisnis yang karyawannya sudah ratusan
Dan sampai hari ini saya masih memikirkan bagaimana nantinya nasib karyawan yang ada di rumah. Tapi hal itu tidak membuat saya terlalu khawatir karena pemerintah Presiden Jokowi telah mengambil kebijakan yang sangat luar biasa sampai pada akhirnya beliau menurunkan satu kebijakan penangguhan relaksasi yang berbentuk cicilan ataupun yang memiliki hutang di bank sampai pada 1 tahun ke depan. Nah, saya sangat berterima kasih sebagai masyarakat kecil, sebagai UMKM yang menjalankan bisnis kecil kepada Bapak Joko Widodo. Semoga Bapak Presiden selalu sehat dan panjang umur dan selalu kuat dalam menghadapi situasi yang sulit masyarakat Indonesia yang begitu banyaknya. Dan bahkan kita ketahui masyarakat kita masih sangat bandel. Hanya untuk stay di rumah, Bapak menyampaikan hanya untuk stay di rumah saja itu sangat sulit sekali. Tapi inilah Indonesia. Dan saya secara pribadi dan teman-teman yang ada di rumah, keluarga, sangat mendukung apapun perintah dari Bapak Presiden selama situasi yang sulit ini. Sebisa mungkin saya sekeluarga akan tetap berada di rumah, dan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, saya juga mengajak teman-teman untuk stay di rumah. Tolong stay di rumah, tolong stay di rumah. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa ogah-ogahan, merasa kebal, merasa cuek, dan tidak peduli betapa ganasnya virus ini. Atau beberapa teman-teman yang belum mendengar informasi seberapa hebatnya perkembangan penyebaran virus COVID ini. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk stay di rumah. Karena apa? Bukan berarti kita sendiri yang akan kena dampaknya, tapi keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang tua, yang bahkan kita tidak tahu kondisi dia, kondisi mereka, kondisi beliau itu seperti apa. Ya, belum tentu kondisi beliau itu memiliki kondisi yang sama seperti imun yang kita miliki. So, mari kita tetap dukung pemerintah kita. Bapak Presiden Jokowi telah memberikan kebijakan walaupun beliau telah bekerja dengan senyap di belakang, ya. Tapi inilah kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa yang diambil dari sisi ekonomi. Kita sebagai masyarakat kecil sangat terbantu sekali, dan mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita tidak terlalu stres ngurusin perut kita, tidak terlalu stres ngurusin ekonomi kita nantinya, dan kita tetap bisa berkreativitas dan melaksanakan apapun nantinya yang menjadi tugas-tugas kehidupan kita. Jadi teman-teman, saya tahu teman-teman sudah memiliki beberapa rencana yang mestinya teman-teman lakukan, mestinya teman-teman bisa lakukan selama bekerja dari rumah. Nah, saran saya, list semuanya satu persatu dari 1 sampai 10 dan kerjakan satu hal saja. Fokus di bidang satu hal saja. Ya. Nanti dalam kesempatan yang selanjutnya saya akan mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara, hal apa saja yang bisa dikerjakan selama kita berada di rumah. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sebelum menuju ke bagaimana caranya kita mendapatkan uang, ataupun tetap mendapatkan penghasilan walaupun kita bekerja dari rumah. Kita fokus dulu kepada diri kita sendiri. Hal apa yang bisa kita lakukan dari rumah untuk tetap menjaga diri, menjaga keluarga, kesehatan, dan pikiran kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, harus kita perhatikan,
selama kita berada di rumah untuk tetap menjaga pikiran kita tetap bahagia, imun kita semakin meningkat dan semakin kuat. Apakah itu? Kita lihat. Nah, itu dia hasil karya saya selama 4 jam penuh. Siap menerima tantangan saya? Mari kita sebarkan nilai-nilai optimisme dan hanya menyebarkan berita-berita yang positif dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya mengkonsumsi berita-berita yang negatif, hati-hati. Nah, jika pembahasan saya 10 menit ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Saya akan membahas yang terpotong tadi, apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas kita. Salam dahsyat luar biasa bersama saya Gusti Ketut Jayang Saputra.